termasuk dia mengandung karotin ya atau xanthofil yang mana berfungsi untuk mempengaruhi warna kuning telur ya, tidak pakai campuran apa-apa ya. Nah, jelas pasti dimakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak sekalian pun dimanapun berada. Semoga sobat ternak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sobat ternak, untuk episode kali ini saya ingin membagikan tips tata cara membuat fodder. Di sini fodder jagung ya, atau kecambah dari jagung, yang mana nanti bisa digunakan sebagai pakan tambahan untuk hewan unggas kita. Bisa untuk kambing dan bisa untuk sapi ya. Ini jagung yang sudah saya beli sebanyak 2 kilo ya. Caranya yang pertama, kita masukkan dulu ke sini ya, seperti ini, ke air. Nah, kita saring biji jagungnya yang mengambang ya, karena ini tidak bagus. Seperti ini, kita ambil. Nah, sobat ternak, setelah ini jagungnya bisa dimasukkan ke dalam sak ya, seperti ini ya. Dimasukkan ke dalam sak bisa, langsung di dalam ember sini pun juga bisa ya. Jadi kalau sobat ternak memilih langsung di dalam ember, ini bisa kita nanti ditutup, disimpan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari selama 1 hari 1 malam ya. Atau dimasukkan ke sak seperti ini ya. Masukkan sak seperti ini. Nanti saknya dimasukkan ke dalam air. Sebenarnya sama aja ya sobat ternak ya. Intinya jagungnya direndam ya. Direndam ke dalam air selama 1 hari 1 malam ya. Baiklah sobat ternak, kita tunggu hasilnya 1 kali 24 jam ya. Nah ini sobat ternak, ini sudah 1 kali 24 jam ya direndam ya. Sekarang kita buang airnya ya. Dibuang airnya. Kita tiriskan seperti ini. Buang. Kita taruh dulu. Ini direndam selama 1 hari ya, 1 hari 1 malam ya. Oke. Kemudian kita ratakan di sini ya. Ke sini. Kita ratakan di sini ya. Sobat ternak bisa pakai plastik ya, nampan plastik bisa. Ini kan saya pakai loyang buat bikin roti ya. Ini pakai plastik bisa, nanti dilubangi kecil ya, 4 lubang ya. Ini saya tidak pakai lubang, tidak apa-apa. Ini harus rata seperti ini ya sobat ternak ya, jangan numpuk ya. Bijinya jangan numpuk. Seperti ini.
satunya sama aja. Harus rata, jangan menumpuk-numpuk ya. Jangan menggerombol. Oke, ini masih banyak ya. Saya ambil tempat yang lain dulu ya. Nah, sobat ternak bisa menggunakan tempat seperti ini. Ini ada, kebetulan ada lubangnya ya, kecil seperti ini ya. Seperti ini. Ini masih sisa banyak, nanti saya kasih tempat yang lain ya. Ini hanya sampel contoh saja ya. Kemudian kita tutup plastik seperti ini ya. Tutup plastik seperti ini. Sobat ternak bisa menggunakan tisu juga bisa. Seperti ini. Ini sama saja. Ini nanti ditutup pakai plastik ya. Ini jangan terkena sinar matahari ya. Ditutup pakai plastik selama 2 hari, 2 kali 24 jam. Oke sobat ternak, kita hitung mulai hari ini terhitung hari pertama ya. Kita lihat untuk perkembangannya untuk hari ketiga ya. Ini kita terhitung dari hari pertama. Terima kasih. Sobat ternak, ini hari ketiga ya. Sudah berkecambah seperti ini ya. Sudah berkecambah seperti ini. Ini juga sudah berkecambah seperti ini ya. Nah, ini ada apa ini? Wah, ini ada semitnya ya. Ini kita pindah tempat ya. Kita pindah tempat, terkena sinar matahari ya. Terus perlakuannya kita semprot tipis-tipis gini ya. Sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali. Ini pakai air biasa ya, tidak perlu pakai apa-apa ya. Ini jangan terkena sinar matahari langsung ya, sobat ternak ya. Oke. Nanti yang lainnya nanti saya pindah ke sini. Kita semprot sehari 2 kali, cukup pakai air putih biasa ya, tidak perlu pakai cairan apapun. Ini jangan terkena sinar matahari langsung ya. Jadi sinar matahari biasa aja ya. Gitu ya sobat ternak. Ini hari ketiga seperti ini. Kita tunggu perkembangannya untuk hari ke-7. Terima kasih. Sobat ternak, ini fodder jagung yang telah kita semai selama 10 hari ya. Seperti ini ya. Coba kameramen. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini tidak sempurna karena dimakan oleh tikus ya. Oh ya sobat ternak, ini kan kemarin kan saya pakai ini nampannya kan dari besi ya. Tidak ada lubangnya. Sedangkan ini ada lubang seperti ini ya. Jadi saya sarankan pakai nampan plastik. Tapi dilubangi ya, ini dilubangi.
ini dilubangi ya. Jadi 5 lubang ya, supaya pertumbuhannya maksimal seperti ini ya kan. Nah sobat ternak, poin kunci kandungan dari nutrisi fodder ini yaitu mengandung protein kasar yang sangat bervariasi ya. Menurut penelitian menunjukkan nilai tinggi antaranya 24% sampai 36% pada perlakuan tertentu ya. Pada laporan yang lainnya menyebutkan bahwa kandungan pada fodder jagung ini protein yang tertinggi sekitar 25% hingga 40% ya. Untuk waktu panen ini saya sarankan 10 sampai 14 hari, maksimalnya 21 hari ya. Untuk kandungan lainnya ada selain mengandung protein juga mengandung seperti serat kasar ya sobat ternak ya. Nah sobat ternak, protein kasar pada fodder jagung ini dia meningkat ya selama proses foddering, berkisar antara 7,5% sampai 13,5% ya, yang mana nanti mendukung perkembangan dan pertumbuhan ayam. Untuk energi metabolisnya ini mencapai 3.300 kalori per kilogram. Dia juga mengandung lemak kasar ya. Lemak kasar ini fungsinya berkontribusi pada kualitas daging ya. Lemak kasar pada fodder jagung ini antara 3% sampai 6% ya. Kemudian fodder jagung ini juga mengandung serat kasar. Serat kasarnya antara 3% sampai 4%. Untuk yang kandungan lain, fodder jagung ini mengandung karbohidrat dan nutrisi mikro yang lain seperti kaya akan mineral serta vitamin ya. Termasuk dia mengandung karotin ya atau xanthofil yang mana berfungsi untuk mempengaruhi warna kuning telur ya. Jadi ini mengandung karotin atau xanthofil yang mana mempengaruhi dalam proses warna dari kuning telur itu ya sobat ternak ya. Nah sobat ternak, manfaat dari kita mengembangkan atau membuat fodder jagung ini yang pertama untuk peningkatan kualitas pakan ya, dimana kualitas pakan ini berfungsi memudahkan pencernaan ayam. Yang kedua, pigmentasi untuk kuning telur ya. Jadi karena fodder jagung ini mengandung karotin atau xanthofil untuk mempengaruhi kepekatan warna kuning pada telur. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Yang ketiga tentunya untuk mengurangi biaya pakan ya sobat ternak ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita memberi pakan ya. Nah sobat ternak, ini sobat ternak bisa mengambilnya ya seperti ini ya. Ini sobat ternak bisa mencacahnya ya, manual aja. Ini hanya contoh aja ya sobat ternak ya. Nah sobat ternak, setelah kita cacah seperti ini, kita masukkan ke sini ya, ke ember ya, seperti ini. Ini bisa langsung ya, bisa langsung diberikan ke ayam juga bisa, atau sobat ternak bisa menambahkan bahan pakan yang lain seperti dedak. Ini saya menyediakan dedak ya. Bisa ditambahkan dengan dedak seperti ini. Sesuai kebutuhan ya sobat ternak ya. Diaduk, sobat ternak bisa menambahkan konsentrat ya untuk memenuhi kebutuhan protein ayamnya ya. Kita beri sedikit air ya sobat ternak ya. Kita beri sedikit air. Cukup.
seperti ini ya. Kita berikan ke ayam. Sobat ternak, ini kita coba fodder jagungnya seperti ini ya, tidak pakai campuran apa-apa ya. Nah, jelas pasti dimakan ya. Kita beri seperti ini ya, sobat ternak ya. Nah, seperti ini ya. Demikianlah sobat ternak untuk episode kali ini, bagaimana tata cara atau tips dalam membuat fodder jagung sebagai pakan alternatif untuk hewan ternak kita. Di sini khususnya untuk ayam. Jadi fodder jagung ini bisa untuk bebek, bisa untuk entok, dan sangat bisa untuk kambing dan sapi ya. Semoga video ini membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.